Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ucup Darussalam selaku dosen pengampu atau dosen tutor dalam mata kuliah Teori Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu simulasi kompresi. Di sini saya menggunakan image dengan bantuan tools Google Colab. Namun sebelum saya jelaskan, perkenalkan saya Rizky Mardotila Sakmadi, NIM 22040102013. Nah, langsung saja akan saya jelaskan. Di sini adalah merupakan langkah awal untuk membuat atau mengkompresi audio atau image atau video. Pertama-tama yaitu sebelum itu kita pastikan dulu sudah membuat akun Google Colabs atau library Google Colabs. Setelah itu masuk, lalu langkah awal yaitu menginstal Pillow. Nah, Pillow ini digunakan untuk mengkompresi gambar. Caranya yaitu dengan cara pip install. Sini saya menggunakan Pillow. Pillow ini adalah sebuah library yang nantinya akan digunakan untuk mengkompresi gambar. Lalu selanjutnya yaitu kita mengimport atau memasukkan gambar asli yang akan kita kompres menjadi beberapa resolusi. Nah, di sini yaitu kita membuat sebuah inputan dari image tersebut dengan kualitas yang pertama yaitu kualitas 100. Nah, kualitas ini terdiri dari 0% sampai 100%. Di sini gambar asli saya masukkan dengan kualitas 100 supaya gambar itu akan tampil secara real dari gambar aslinya. Selanjutnya yaitu di sini saya memasukkan gambarnya melalui upload, di-upload lalu diinput ke dalam coding. Gambar di sini saya namakan dengan belajar dengan format JPEG. Lalu selanjutnya saya input dan akan saya outputkan. Gambar yang pertama itu akan saya kompres dengan kualitas 2%. Artinya 2% itu jauh dari resolusi gambar aslinya. Selanjutnya yaitu di sini merupakan tampilan sebuah gambar asli. Gambar ini resolusi 100% yang seperti di awal tadi, dan tampilannya seperti ini. Di sini tampak gambar jelas semua, tidak ada yang blur. Nah, ini adalah tampilan gambar yang saya kompresi dengan resolusi tadi 2%. Nah, hasilnya itu sangat terlihat di sini dari segi warna atau resolusi atau titik fokus dari sebuah gambar di sini ngeblur atau semacam bercak gitulah. Nah, di sini sangat terlihat baik segi warnanya atau ketajaman gambarnya itu terlihat karena jauh dari resolusi gambar aslinya. Selanjutnya yaitu
itu saya mengkompresi dengan resolusi 80%, artinya tidak jauh beda dari gambar aslinya. Nah, gambar yang ditampilkan ini tidak terlihat sih perbedaannya dengan gambar asli. Cuman kalau kita klik file yang sudah terkompresi itu resolusi dari awal itu ukuran 2,5 MB, ini sekitar 2 MB lebih 12-an. Dan mungkin ini gambarnya akan terlihat ketika kita edit pada aplikasi edit gambar seperti Corel. Nanti jika semakin rendah resolusinya, maka gambar itu ketika diperbesar maka akan semakin blur seperti itu. Gambar yang kedua saya coba lagi dengan kualitas yang lebih rendah daripada tadi, yaitu sebesar 50%. Artinya resolusi ini berada di antara tengah-tengah dari resolusi gambar asli. Namun hasil yang ditampilkan tidak jauh berbeda, dan bahkan kurang terlihat lah perbedaannya antara gambar asli dengan gambar yang sudah terkompres. Tetapi seperti yang saya tadi katakan, ketika dilihat dari file yang sudah terkompresnya, ukurannya sudah jauh berbeda. Ini sekitar 1,5 MB ukuran filenya. Jadi otomatis ketika mau diedit, maka hasil gambarnya akan blur atau pecah seperti itu. Selanjutnya saya kurangin lagi karena masih belum terlihat perbedaannya. Di sini saya kurangi menjadi 30%. Oh ya, untuk ini cuman codingan untuk menampilkan hasilnya saja. Kalau untuk mengkompresnya seperti yang di awal tadi yang ada 2%. Seperti itu codingannya. Nah, dari resolusi 30% ini juga belum terlihat, cuman sudah agak terlihat, cuman tidak terlalu jelas. Ini dari tangannya ini udah blur. Di sini sudah terlihat ada sedikit perubahan kualitas gambarnya. Selanjutnya yaitu saya kurangi setengah dari gambar kompres yang tadi. Di sini mulai terlihat dari mulai ketajaman titik fokusnya. Di sini dari komputernya sudah terlihat adanya perubahan yang lebih besar daripada yang tadi, karena ukuran yang dikompres itu resolusinya dibuat semakin kecil, jadi otomatis gambar akan semakin buruk. Dan ukuran filenya pun ini sudah kecil lah, sudah di bawah 1 MB. Selanjutnya yaitu saya kurangin lagi menjadi 10%. Tapi dari 10% ini belum terlihat perbedaan yang signifikan ya dari gambar yang awal tadi, padahal kan resolusi ini jauh dari resolusi gambar asli. Cuma nanti terlihatnya ketika pada saat kita mau mengedit pada aplikasi editor video atau editor gambar seperti Corel atau Photoshop seperti itu. Dan ukuran filenya pun sudah jauh berbeda dari gambar yang asli. Terus selanjutnya saya buat menjadi 5%. Nah, di sini sudah tampak jelas ya gambarnya, sudah blur, ini kayak gambar lama. Nah, ini dan warnanya sudah kayak hampir hilang seperti itu. Sini sudah semakin terlihat karena ya mungkin sudah disetting jauh dari gambar aslinya, sudah dikompres dari 100% kan hingga 5%, tentunya ini sangat jauh.
Nah, selanjutnya saya bikin jadi 0 karena kan apa namanya, batasan itu dari mulai 0 sampai 100. Ternyata saya bikin dikompres dengan 0% pun gambar masih tetap jelas ya. Saya kira gambarnya hilang atau tidak terlihat bentuknya atau semacamnya, tapi ternyata memang masih ada bentuknya. Dan cuman ya ini warnanya sudah jauh berbeda dari gambar aslinya. Dan ukurannya, tapi ukurannya itu tidak terlalu kecil ya. Ini ukurannya sekitar 300 kb-an. Berarti ya belum belum 1 kb atau 10 kb. Kan harusnya mungkin kalau sudah 0 itu apa ya, sudah ukuran yang paling kecil gitu. Karena 0 pun juga masih terlihat gambarnya, kualitas cuma hanya kualitas warna itu saja yang menurun. Saya masih penasaran dan saya buat menjadi -1, atau apakah bisa -1 atau tidak bisa dibaca oleh sistem. Dan ternyata memang sistem tidak bisa membaca -1 karena perintahnya itu yaitu ukuran resolusi dari 0% yang paling rendah hingga yang tertinggi itu 100%. Di sini ketika dikompres menjadi -1, namun ukuran file berubah menjadi 1,5 MB. Artinya ini berada di antara tengah-tengah gambar asli, ya sekitar 60%-an lah. Dan gambar pun terlihat jelas. Artinya sistem tidak mampu membaca angka yang di luar dari kriteria sistemnya, seperti itu. Nah, kesimpulannya setiap gambar atau format yang dikompresi akan menampilkan sebuah kualitas gambar sesuai dengan kualitas yang diatur. Persentase kualitas kompresi yaitu dari 0% hingga 100%. Semakin banyak angka yang ditulis, maka akan semakin baik pula kualitas ukuran atau resolusi gambar yang ditampilkan. Begitu pula sebaiknya jika semakin dikit ukuran resolusi yang dituliskan atau diatur atau dimasukkan, maka akan semakin buruk pula kualitas gambarnya. Nah, dalam simulasi ini perubahan terlihat jelas pada gambar, terlihat pada sebuah kualitas warna dan juga kecerahan atau titik fokus gambar serta ukuran resolusi gambar. Nah, ukuran resolusi gambar ini terlihat kalau saya perlihatkan itu ada di samping sebelah kiri gambar, di antara file-file di bawahnya itu diklik. Ketika diklik nanti akan muncul ukuran dari gambar itu berapa KB atau berapa MB. Nah, jika semakin sedikit maka akan semakin blur atau berkurang ketajaman warnanya serta resolusinya. Nah, ini saya ambil hanya contoh ini ya, contoh image. Pernah saya coba pakai PNG, itu hasilnya nggak ngaruh. Saya kurang tahu karena apa. Di format PNG itu hasilnya sama saja, dari yang dikompres dari gambar asli hingga dikompres sampai 0% pun gambar tidak berpengaruh. Ya mungkin berbeda sih ya. Kalau di PNG itu gambar yang menyesuaikan tempatnya. Kalau PNG kan gambar yang sudah
jadi atau sudah tidak bisa diatur lah, seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila banyak tutur kata atau kata-kata yang tidak pantas yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.